Warga antri ambil air bersih sumur bor masjid akibat sumur mengering imbas kemarau. Pemerintah dan DPR RI perluas cakupan pengaturan ojek online. 253 ton bantuan logistik dikirimkan pemerintah bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Berita pertama pemirsa, musim kemarau menyebabkan sumur warga di Kota Palembang mengering. Akibatnya warga terpaksa mengantri dan mengambil air bersih dari sumur bor masjid demi memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari. Jadi hampir 5 meter. Musim kemarau melanda Kota Palembang, Sumatera Selatan menyebabkan sumur milik warga di Kampung Meranjat, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, mengalami kekeringan pada Selasa 18 Agustus 2026. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir sehingga warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengambil air dari sumur bor masjid yang masih mengalir dan bisa dimanfaatkan. Meski harus menempuh jarak puluhan meter, warga tetap mengangkut air menggunakan jerigen dan gerobak agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Berapa lama keringnya, Kak? Seminggu inilah kering. Seminggu ini kering ya? Memang sehari-hari pakai air sumur atau air PDAM, Kak? Sumur. Oh, air sumur. Kenapa nggak pakai PDAM, Kak? PDAM belum masuk kan? Oh, belum masuk di sini, Kak. Ada berapa rumah, Kak, yang belum teraliri PDAM, Kak? Belum kalau suruh sini. Belum, lebih ada 100 rumah, Kak? Lebih. Lebih ya. Jadi ini kita harus berapa meter ini dorong ini air, bawa air dari masjid ini ke rumah? Ini bolak-baliknya. Oh, Ada 10 kali lah. berapa meter itu, Kak? Ini adalah sekitar 50 meter. Sebanyak 251 kepala keluarga di kawasan ini hingga kini belum teraliri jaringan PDAM. Padahal warga telah lama mengajukan permohonan pemasangan saluran air namun belum terrealisasi. Kering, sebagian kering, sebagian memang masih ada, tapi ya hampir rata-rata kering lah di sini. Rata-rata yang daerah tinggi kering, kalau yang daerah rendah masih ada, tapi tidak mencukupi ya tuh. Belum ada. Akhirnya memang pakai sumur sehari-hari gitu, Pak. Sehari-hari pakai sumur memang. Jadi dengan ada sumur bor ini terbantu warga berarti, Pak ya? Sangat terbantu ini Pak. Karena sudah saya lihat kan sudah berapa hari ini memang antusias warga karena memang butuh air, Pak. Dari pagi sampai ke malam, Pak, ngambil air. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera memberikan solusi agar krisis air yang terjadi setiap musim kemarau dapat diatasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Negeri Pandeglang memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal menjadi barang bukti perkara dan telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus mencegah barang bukti kembali beredar di masyarakat. Ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten pada Selasa 18 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan di halaman gedung Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan cara dibakar dan disaksikan jajaran kejaksaan serta sejumlah instansi terkait. Rokok ilegal dimusnahkan merupakan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Total barang bukti dimusnahkan mencapai 42.510 bungkus atau setara dengan 850.200 batang rokok. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pandeglang, Febi Irwani, menyebut pemusnahan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Pandeglang melalui Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, yaitu saya melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
berasal dari dua jenis perkara pada hari ini, yaitu dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dari tindak pidana umum diantaranya ada perkara narkotika, tindak pidana umum lainnya, serta perkara orang dan harta benda. Ada juga yang menarik pada hari ini kita melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari tindak pidana khusus, tepatnya yaitu rokok ilegal yang berasal dari tindak pidana perkara bea cukai. Seperti dapat Ibu lihat di sini banyak sekali, ada 4.291 slop rokok dari berbagai macam merek. Langkah ini sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali diperjualbelikan dan beredar di masyarakat. Kejaksaan mengimbau masyarakat tidak membeli atau menjual rokok tanpa pita cukai maupun rokok dengan cukai palsu. Pemberantasan peredaran rokok ilegal diharapkan bisa menekan perdagangan barang tanpa cukai sekaligus melindungi penerimaan negara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemerintah dan DPR RI memperluas cakupan pengaturan ojek online. Tak hanya mengatur angkutan orang, peraturan presiden atau Perpres Ojol juga akan mengatur layanan pengantaran barang dan makanan. Finalisasi aturan ini dilakukan bersama sejumlah kementerian. Pemerintah dan DPR RI memfinalisasi rancangan peraturan presiden tentang ojek online. Aturan ini tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan. Finalisasi dilakukan dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama dengan sejumlah kementerian yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kesepakatan ini, Kementerian Perhubungan akan mengatur tarif angkutan orang, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengatur tarif pengantaran barang dan makanan. Sedangkan Kementerian UMKM akan menaungi dan mengkoordinasikan para pelaku transportasi online. Naungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI, kami persilakan kepada Kementerian Pengampu yaitu UMKM untuk menjelaskan, baru kemudian Komdigi dan Perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan. Setelah finalisasi, pemerintah akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan organisasi pelaku transportasi online dan pihak aplikator. Langkah ini dilakukan sebelum Perpres Ojek Online diterbitkan. Natasha Alko, Fahem, Berita Nasional TV. Kementerian terkait. Pemerintah ingin memperkuat kesejahteraan pengemudi ojek online melalui penguatan ekosistem usaha. Pendapatan pengemudi ojol diharapkan tidak hanya berasal dari jasa transportasi, tetapi juga dari peluang usaha lain. Kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pemerintah ingin memperkuat kesejahteraan pengemudi ojek online melakukan penguatan ekosistem usaha. Hal ini disampaikan Maman setelah mengikuti rapat koordinasi finalisasi peraturan presiden tentang ojek online bersama dengan pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Maman, Kementerian UMKM mendapat penugasan untuk memperkuat ekosistem usaha para pelaku ojek online. Pemerintah ingin pengemudi ojek online tidak hanya mengandalkan pendapatan dari jasa transportasi, tetapi juga mendapatkan peluang usaha lain di dalam ekosistem digital. Untuk mematangkan pengaturan, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan asosiasi dan komunitas ojol serta pihak aplikator. Pertemuan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi pelaku transportasi online. Kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam Perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita.
Perhatian pemerintah juga mencakup UMKM merchant menjadi bagian dari ekosistem transportasi online. Pemerintah berharap pertumbuhan ekosistem ojol bisa berjalan bersama dengan pertumbuhan UMKM merchant. Dengan demikian, pengemudi dan pelaku usaha sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi. Natasa Alko, Fahem, Berita Nasional TV. Pemerintah terus percepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima pasca bencana, total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima pasca bencana pada Rabu 19 Agustus 2026, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan sebanyak 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu dini hari dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik ini terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama yaitu mempercepat distribusi bantuan yaitu di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, bantuan didistribusikan ke Manggarai dan Ngada, sementara dari Maumere disalurkan ke Sika, Ende, dan Nagekau. Distribusi dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat dengan dukungan helikopter, pesawat kasa, pesawat berukuran lebih kecil, serta 3 KRI TNI AL dan 1 kapal rumah sakit. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Pemerintah memastikan penanganan bencana terus dipantau agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Teddy menyebut jalur darat di wilayah terdampak juga telah dapat dilewati sejak hari kedua. Sementara pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam percepatan penanganan bencana di NTT. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah memastikan tidak ada wilayah terdampak yang terisolir. Pemerintah terus mengawal proses evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa 18 Agustus 2026 menyebut seluruh upaya dilakukan untuk memastikan proses evakuasi dapat segera dituntaskan. Dari sisi infrastruktur, pemerintah memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga. Alat berat dikerahkan secara maksimal untuk membuka akses dan mencegah adanya wilayah yang terisolir. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar termasuk akses air bersih dan listrik yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Pemerintah memastikan penanganan bencana terus dikawal agar pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur dapat berjalan cepat. Terus kita kawal penanganan bencana alam di NTT. Kita pastikan bahwa evakuasi benar-benar bisa dituntaskan. Kita tentu sangat berduka atas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana yang dahsyat di Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Dari sisi infrastruktur, kita juga harus memastikan agar konektivitas tidak terputus. Jangan sampai ada daerah atau kawasan yang terisolir.
kita harus dukung dengan alat-alat berat, kita kerahkan semaksimal mungkin. Kemudian kita juga memastikan agar infrastruktur dasar untuk air bersih, untuk listrik, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari ini bisa segera dibenahi dan diperbaiki. Karena jangan sampai ada masyarakat yang sangat terdampak terlalu berlarut-larut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, pasokan BBM dan listrik di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur berangsur pulih pasca gempa bumi. Meski demikian, pemerintah memastikan pemulihan belum sepenuhnya normal karena sejumlah infrastruktur masih membutuhkan perbaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Selasa 28 Agustus 2026 memastikan pasokan BBM dan listrik di Nusa Tenggara Timur terus dipulihkan pasca gempa bumi. Sebelumnya sejumlah wilayah terdampak mengalami gangguan listrik dan distribusi BBM. Namun secara bertahap kondisi mulai membaik. Menurut Bahlil, pemulihan listrik belum mencapai 100%. Meski gardu induk telah kembali beroperasi, penyaluran listrik ke sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan waktu. Hari ini kita melakukan pengarahan kepada semua kader, khususnya di DPR RI, kemudian ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia dan anggota fraksi Golkar di seluruh Indonesia, khususnya DPR Provinsi. Pengarahan ini adalah merupakan bagian daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan nota pengantar APBN yang disampaikan oleh pemerintah dalam 5% Prabowo, yang menurut pandangan dari Partai Golkar adalah merupakan pengarahan yang programnya itu lebih banyak atau hampir semuanya adalah program pro rakyat. PLN dan Pertamina bekerja di lokasi bencana mempercepat pemulihan pasokan energi, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur. Di sisi lain, Basarnas masih melakukan penanganan di sejumlah wilayah terdampak gempa. Hingga hari ketiga penanganan, Basarnas mencatat total 202 korban, rinciannya 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka. Dari 132 korban luka, 40 orang mengalami luka berat, sedangkan 92 orang lain mengalami luka ringan. Basarnas menyebut operasi pencarian kini memasuki tahap penyisiran setelah tidak ada lagi laporan warga yang dinyatakan hilang atau masih dalam pencarian. Pemerintah bersama pihak terkait mempercepat penanganan darurat, mulai dari evakuasi dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dasar dan pasokan energi. Anggada Agung, Lydia Junita, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait bencana NTT, pemirsa, Palang Merah Indonesia atau PMI menyiapkan operasi kemanusiaan berskala besar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan disiapkan meliputi layanan kesehatan, logistik, hingga penyediaan air bersih. Sudah ada di lokasi. Palang Merah Indonesia terus meningkatkan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyatakan sejak awal bencana terjadi, PMI menyalurkan berbagai bantuan berupa tenda darurat, makanan, serta layanan kesehatan. Saat ini PMI memfokuskan penanganan pada kebutuhan air bersih melalui tim Water Sanitation and Hygiene atau WOS, dan hal ini disampaikan Yusuf Kala usai memimpin rapat penanganan gempa NTT di Markas Pusat PMI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Sekarang kita bikin tim WOS untuk air, perbaikan air. Dan kedua juga tentu akan ditambah obat-obatan dari beberapa tim kesehatan dari Jakarta, dari Solo, dari Surabaya akan menuju ke daerah tersebut, sehingga operasi lengkap akan kita operasi yang cukup besar akan dijalankan di NTT, itu untuk menanggapi masyarakat, menolong masyarakat yang musibah. Itu yang telah dilaksanakan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai beberapa bulan. Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, PMI juga mengirimkan tambahan obat-obatan serta tenaga kesehatan dari Jakarta, Solo, dan Surabaya. Operasi kemanusiaan ini diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan pada masa tanggap darurat.
Hingga saat ini, PMI telah menerjunkan 84 personil, mengerahkan 7 kendaraan operasional dan 7 ambulans untuk membantu penanganan korban gempa. PMI telah menyalurkan 25.000 liter air bersih, memberikan layanan psikososial kepada 147 orang, serta mendistribusikan berbagai kebutuhan logistik bagi warga terdampak. Selain itu, PMI Pusat telah menyalurkan dukungan dana operasional sebesar 146 juta rupiah untuk memperkuat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi. Komisi 10 DPR RI menyebut data tersebut masih terus dimuktahirkan untuk memetakan kondisi sekolah, termasuk kerusakan berat, sedang, dan ringan. Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi. Data tersebut dihimpun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah. Pendataan masih terus dilakukan termasuk mengklasifikasi tingkat kerusakan bangunan sekolah. Dampak gempa juga terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten dan Kota Bima. Pemerintah menyiapkan langkah cepat merevitalisasi dan membangun kembali sekolah mengalami kerusakan berat. Inventarisasi juga dilakukan terhadap guru, siswa, dan tenaga kependidikan lain yang terdampak gempa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta proses belajar mengajar tetap berjalan meski gempa susulan masih terjadi. Sekolah darurat bisa disiapkan menyesuaikan kondisi sekolah yang terdampak. Pembelajaran bisa dilakukan menggunakan tenda atau dipindahkan ke sekolah yang tidak terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak pendidikan selama masa pemulihan. Ya, per hari ini kami sudah menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya, serta dari pemerintah daerah, kurang lebih sekolah yang terdampak itu 400 sekolah, kurang lebih per hari ini. Nah, ini masih terus berkembang karena kami meminta untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Nah, saya rasa ini masih terus berkembang karena dampak gempa ini ternyata tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, ada sebagian Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Bima, kemudian Kota Bima yang mengalami dampak dari terjadinya gempa NTT beberapa waktu yang lalu. Nah, upaya yang dilakukan hari ini selain memutakhirkan data, tentu langkah-langkah cepat dalam rangka merevitalisasi, bahkan membangun kembali bangunan-bangunan yang tergolong bangunan sekolah ini yang tergolong rusak berat itu terus dilakukan. Kemudian Ade Chandra, Berita Nasional TV. Bangunan sekolah, kami juga meminta. Selanjutnya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.768 gempa susulan terjadi setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan masih fluktuatif dan diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 3 pekan untuk mulai stabil. BMKG mencatat 2.768 gempa susulan terjadi hingga Rabu 19 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari ribuan gempa susulan ini, gempa terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil magnitudo 1,1. Sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5, sementara 81 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG menyebut aktivitas gempa susulan masih menunjukkan kondisi fluktuatif. Berdasarkan grafik peluruhan gempa, belum terlihat pola penurunan aktivitas yang jelas. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan untuk mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil. BMKG terus memantau aktivitas kegempaan di wilayah Flores dan sekitarnya. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG, serta tidak terpengaruh informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iran klaim menang perang lawan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi dari mancanegara pemirsa. Rencana rahasia Israel menggulingkan pemerintahan Iran gagal setelah mendapat penolakan keras dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Rencana pergantian rezim di Iran sempat disampaikan Netanyahu kepada Trump pada Februari 2026. Rencana pergantian rezim di Iran sempat dipaparkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Februari 2026. Rencana gagal setelah mendapat penolakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Laporan The Telegraph Minggu 16 Agustus 2026 menyebut Ankara mendekat Washington dan Tel Aviv agar operasi melibatkan pasukan Kurdi tidak dijalankan. Skenario disusun bersama Badan Intelijen Israel Mossad dan dibahas dengan CIA antara lain mengirim ribuan pejuang Kurdi dari Kurdistan Irak ke Iran dengan dukungan udara Amerika Serikat. Pasukan Kurdi diharapkan memicu pemberontakan di wilayah barat Iran hingga menggulingkan pemerintahan di Teheran. Rencana mendapat penolakan keras dari Erdogan. Turki khawatir penguatan kelompok Kurdi di perbatasan Iran justru mengancam keamanan Ankara. Selama lebih dari 4 dekade, Turki berkonflik dengan kelompok separatis Kurdi, termasuk Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Sejumlah pejabat Amerika Serikat meragukan kelayakan invasi darat pasukan Kurdi ke Iran. Trump menilai skenario pergantian rezim diajukan Netanyahu tidak masuk akal. Meski demikian, Trump masih menjajaki kemungkinan operasi tersebut. Pada Maret 2026, sejumlah faksi Kurdi ke Iran siap bergerak. Namun, persetujuan akhir dari Trump tidak pernah diberikan. Rencana tidak pernah terlaksana. Tekanan diperkirakan semakin kuat setelah sejumlah negara Teluk memperingatkan pemecahan Iran berdasarkan garis etnis bisa memicu ketidakstabilan baru di Timur Tengah. Dalam pertemuan terbaru Netanyahu dan Trump pada 28 Juli 2026, isu pergantian rezim kembali dibahas. Namun, Trump memilih melanjutkan tekanan ekonomi terhadap Iran daripada mendukung operasi militer menggulingkan pemerintahan Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim Teheran memenangkan perang sekaligus diplomasi melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan Iran untuk menyerah dan membuka jalan menuju perdamaian. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Selasa 18 Agustus 2026 menyebut pihak-pihak yang awalnya menuntut Teheran menyerah tanpa syarat, pada akhirnya justru meminta dibuka kembali jalur negosiasi. Araghchi menegaskan Iran terus melawan menghadapi kekuatan militer yang disebut Araghchi terbesar di dunia dengan dukungan sejumlah negara barat. Menurut Araghchi, Teheran awalnya menolak gencatan senjata sebelum menerima negosiasi dan gencatan senjata dengan syarat-syarat diajukan Iran. Araghchi menegaskan Iran bertempur dan bernegosiasi dengan kekuatan. Ia mengklaim sejumlah menteri luar negeri menyebut Iran memenangkan perang dan diplomasi. Pernyataan Araghchi muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan Iran untuk menyerah dan mengibarkan bendera putih. Trump mengaku mengetahui ada pembicaraan rahasia dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Trump menegaskan tujuan Washington memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, Wakil Presiden pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menyebut Amerika Serikat kini mengandalkan tekanan ekonomi menutupi kekalahan di medan perang. Aref menegaskan Iran siap menghadapi perang ekonomi dengan memperkuat persatuan nasional dan memperketat pengawasan pasar. Pemerintah Iran diminta menindak praktik penetapan harga tidak wajar, pengurangan takaran, serta penimbunan barang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal hubungan diplomatik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali terbuka. Trump mengklaim Kim merespon upayanya membuka kembali komunikasi meski tidak mengungkap isi pesan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku pemimpin Korea Utara Kim Jong-un merespon upayanya membuka kembali jalur komunikasi antara Washington dan Pyongyang. Pernyataan disampaikan Trump di Oval Office Senin 17 Agustus 2026 saat ditanya mengapa Kim belum menanggapi ajakannya kembali menjalin diplomasi. Trump menyebut hubungan pribadinya dengan Kim tetap baik. Menurut Trump, Kim selalu memperlakukan dengan hormat dan keduanya saling memahami. Sehari sebelumnya, Trump memerintahkan Pentagon mengurangi secara signifikan latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Trump menilai latihan tersebut mahal dan justru memicu ketegangan dengan Korea Utara.
Pyongyang selama ini menilai latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai persiapan perang. Namun dinamika kawasan kini berubah. Korea Utara semakin mempererat hubungan militer dengan Rusia dan mempertahankan kedekatan dengan China. Sementara itu, negosiasi nuklir Trump dan Kim terhenti sejak 2019 setelah kedua negara gagal mencapai kesepakatan terkait sanksi dan program nuklir Pyongyang. Meski demikian, sejumlah analis menilai peluang pertemuan kembali Trump dan Kim masih terbuka. Dinilai dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi Kim Jong-un dalam hal pengakuan dan status internasional. China peringatkan Amerika Serikat dan Filipina agar kerjasama maritim kedua negara tidak merugikan pihak ketiga. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Masih dari mancanegara pemirsa, kegagalan diplomasi Amerika Serikat dan Iran terkait Selat Hormuz memicu kemarahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Oman. Negara Teluk selama ini berperan sebagai mediator Amerika Serikat dan Iran diancam akan dimombardir jika dinilai menghambat kepentingan Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Oman dalam wawancara telepon dengan Fox News. Trump menuduh Muscat tidak kooperatif dalam upaya diplomasi mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Trump mengancam akan melancarkan serangan jika Oman dinilai menghalangi kepentingan Amerika Serikat. Sejumlah pengamat menilai pernyataan Trump mencerminkan frustasi Washington setelah upaya mencapai kesepakatan dengan Iran mengalami kebuntuan. Konflik Amerika Serikat dan Iran berlangsung lebih dari 6 bulan belum menunjukkan tanda-tanda mereda, padahal perang dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Nota kesepahaman Amerika Serikat dan Iran disepakati pada Juni diharapkan menjamin kelancaran perdagangan di Selat Hormuz kini dinyatakan gugur. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap mempertahankan blokade laut di Selat Hormuz tanpa batas waktu. Trump mengungkapkan wacana menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah teritorial Amerika Serikat dengan alasan Washington mengklaim memiliki kendali penuh atas kawasan strategi tersebut. Di tengah kebuntuan, Oman terus menjalin komunikasi dengan Teheran membahas kemungkinan pembukaan sementara jalur pelayaran. Langkah independen Muscat inilah disebut menjadi salah satu pemicu kemarahan Trump. Ancaman serupa pernah dilontarkan Trump pada Mei lalu. Sejumlah pengamat kini memperkirakan jika kebuntuan terus berlanjut, Amerika Serikat bisa menyerahkan pengamanan Selat Hormuz kepada negara-negara sekutu di kawasan Teluk. Ya, China memperingatkan Amerika Serikat dan Filipina agar kerjasama maritim kedua negara tidak merugikan pihak ketiga. Peringatan ini disampaikan setelah Amerika Serikat membuka pusat pelaporan aktivitas maritim di Palawan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menegaskan Beijing tidak menentang kerjasama normal antara Amerika Serikat dan Filipina. Namun China meminta kerjasama tersebut tidak menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Pernyataan ini muncul setelah Kedutaan Besar Amerika Serikat di Filipina mengirim bantuan pusat di Palawan membantu nelayan Filipina yang melaporkan dugaan penangkapan ikan ilegal dan aktivitas maritim melanggar hukum. Lin Jian juga menolak seruan Presiden Palau Surangga Wips Junior agar negara-negara Kepulauan Pasifik membentuk front bersatu menghadapi China. Wips sebelumnya menuduh uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir China bertujuan mengintimidasi negara-negara Kepulauan Pasifik. Beijing menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bernada buruk. Dalam isu lain, China juga menuduh Australia menyalahgunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi China. Mengenai Zambia, Beijing mengucapkan selamat atas terpilih kembali Presiden Hakainde Hichilema dan menyatakan kesiapan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Informasi lainnya pemirsa, Duta Besar Jepang untuk Rusia, Akira Muto, meninggalkan Kementerian Luar Negeri Rusia setelah berada di lokasi selama 30 menit. Pemanggilan ini terkait protes Tokyo atas kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril. Duta Besar Jepang Akira Muto keluar dari gedung Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow Selasa 18 Agustus 2026. Muto kemudian berjalan melewati kerumunan jurnalis sebelum masuk ke dalam mobil.
Pemanggilan ini terjadi setelah Jepang memprotes kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pulau Iturup, salah satu wilayah Kepulauan Kuril pada Kamis 13 Agustus 2026. Putin mengunjungi sejumlah fasilitas sosial di pulau tersebut. Jepang kemudian memanggil Duta Besar Rusia di Tokyo, Nikolai Nozdrev, dan menyampaikan protes atas kunjungan tersebut sambil menegaskan klaim teritorialnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut Muto sebelumnya dipanggil pada Jumat 14 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026. Namun tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Moskow menegaskan Kepulauan Kuril Selatan merupakan bagian dari wilayah Rusia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Sementara Jepang mengklaim 4 pulau di kawasan tersebut. Tokyo menyebutnya sebagai Northern Territories. Ya, informasi menarik dari mancanegara masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, puluhan pelajar dari 22 negara menjalani ekspedisi ilmiah ke Kutub Utara menggunakan kapal pemecah es bertenaga nuklir milik Rusia. Selama perjalanan mereka mengikuti berbagai eksperimen sains dan pemantauan lingkungan Arktik. Sebanyak 68 pelajar dari Rusia dan 22 negara mengikuti ekspedisi internasional Icebreaker of Knowledge pada 4 hingga 13 Agustus 2026. Mereka berlayar dari Murmansk menuju Kutub Utara dan Franz Josef Land menggunakan kapal pemecah es bertenaga nuklir 50 Years of Victory. Selama ekspedisi, para peserta melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk meluncurkan radiosonde, mengumpulkan data cuaca, dan kondisi es. Menurut Wakil Rektor Universitas Arktik Murmansk, Anton Yurmanov, data tersebut berguna untuk memantau lingkungan, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mengawasi populasi mamalia laut di wilayah Arktik. Bagi peserta asal Tanzania, Silin Lerato Mapunda, perjalanan ini menjadi pengalaman tak terlupakan karena untuk pertama kalinya melihat salju dan berhasil mencapai Kutub Utara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Rusia Sergei Kravtsov menyebut ekspedisi ini memberikan pengalaman bagi generasi muda untuk belajar bersama para ilmuwan, sekaligus menunjukkan bahwa sains dan pendidikan dapat menjembatani batas antar negara. Ekspedisi didukung Rosatom ini menandai ekspedisi kapal permukaan ke-200 berhasil mencapai Kutub Utara. Ratusan drone menerangi langit malam Santiago, Chile dengan formasi bernuansa budaya Jepang. Pertunjukan gratis ini menjadi tontonan warga dari berbagai sudut kota. Langit di atas kawasan Bukit San Cristobal, Santiago berubah menjadi panggung cahaya selama sekitar 12 menit. Ratusan drone membentuk berbagai siluet yang terinspirasi dari warisan budaya Jepang, mulai dari ikon tradisional hingga ornamen bernilai seni. Pertunjukan ini digelar secara gratis dan dapat disaksikan dari berbagai titik di ibu kota Chile tanpa harus memasuki taman metropolitan. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan promosi produsen mobil asal Jepang, Nissan. Salah satu warga, Estefania Umana, mengaku datang setelah mengetahui informasi pertunjukan dari berita. Menurutnya, atraksi ini menjadi hiburan yang mampu melepaskan penat setelah beraktivitas. Warga lain, Lady Ramirez, menilai pertunjukan drone sebagai inovasi menunjukkan perkembangan teknologi dalam dunia hiburan. Selanjutnya saya akan mengajak Anda pemirsa jalan-jalan ke Pakistan. Ya, Pakistan merupakan negara yang berdiri di atas dasar keislaman, menyimpan kisah panjang perjalanan Islam di Asia Selatan. Setiap wilayahnya menyimpan jejak sejarah yang memperkuat identitas Islam hingga kini. Lalu seperti apa keindahan Pakistan? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Pakistan. Terletak di jantung Asia Selatan, Pakistan menjadi satu-satunya negara modern berdiri atas dasar agama Islam.
Negeri ini lahir pada tahun 1947, dipimpin Muhammad Ali Jinnah sebagai tanah air bagi umat muslim di anak benua India. Namun, akar Islam di tanah ini sudah tumbuh jauh lebih lama, bahkan sejak abad ke-8 Masehi. Islam pertama kali masuk melalui wilayah Sind ketika Panglima Muhammad bin Qasim menaklukkan kota Debal pada tahun 711 Masehi. Dari pelabuhan inilah ajaran Islam menyebar ke Multan, Punjab, dan wilayah barat laut. Sejak saat itu, Islam bukan sekedar keyakinan, tetapi juga menjadi fondasi budaya, pemerintahan, dan pendidikan di wilayah kelak bernama Pakistan. Dari kisah awal penyebaran Islam di masa lampau, perjalanan kini beralih ke wajah modern Pakistan. Kota dirancang khusus sebagai simbol kemajuan dan spiritualitas Islam. Inilah Islam Mabad, jantung pemerintahan sekaligus lambang kejayaan Islam masa kini. Islam Mabad dibangun pada tahun 1960-an menggantikan Karachi sebagai ibu kota. Dirancang hijau dan tertata, kota ini menjadi cermin modernitas Islam berpadu dengan ketenangan spiritual. Disinilah berdiri megah Masjid Faisal, hadiah dari Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Merupakan masjid terbesar di Pakistan dan simbol persaudaraan Islam dunia. Bentuknya menyerupai tenda Baduy, melambangkan kesederhanaan sekaligus keagungan Islam di era modern. Jika Islamabad mencerminkan Islam modern tertata, maka di barat laut kita akan menemukan wajah Islam lebih tua, yaitu kota menjadi saksi pertama Islam masuk ke daratan Asia Selatan. Perjalanan membawa kita menuju Peshawar, gerbang sejarah dan kebudayaan Islam di Pakistan. Peshawar terletak di dekat Khyber Pass, jalur legendaris menghubungkan Asia Tengah dan anak benua India. Peshawar adalah kota tua pernah menjadi pusat penyebaran Islam. Para pedagang, ulama, dan penakluk Islam melintasi jalur ini membawa dakwah dan ilmu pengetahuan. Hingga kini, suasana Islam terasa di setiap sudut kota, dari masjid kuno, aroma rempah, hingga pasar kisah Wani Bazar, tempat kisah dan syair Islam terus hidup dari generasi ke generasi. Dari kota bersejarah di barat laut, langkah kita berlanjut ke selatan menuju Karachi, kota pelabuhan terbesar sekaligus saksi lahir Republik Islam Pakistan. Disinilah perjuangan umat muslim mencapai puncaknya pada tahun 1947. Sebagai kota terbesar di Pakistan, Karachi menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan sejarah perjuangan kemerdekaan. Di sini berdiri Mazar-e-Quaid, makam sang pendiri bangsa Muhammad Ali Jinnah. Bangunan putih bergaya kubus ini melambangkan semangat Islam yang bersih, kuat, dan berdaulat. Kini, Karachi menjadi rumah bagi jutaan muslim dengan kehidupan yang dinamis dan semangat keislaman terus berkembang. Bila Karachi menandai kelahiran Islam modern, maka di Lahore kita diajak kembali ke masa keemasan Islam klasik. Masa ketika Kekaisaran Mughal menjadikan seni dan arsitektur sebagai wujud keimanan. Masjid Badshahi dibangun pada tahun 1673 oleh Kaisar Aurangzeb. Masjid Badshahi menjadi mahakarya arsitektur Islam Asia Selatan. Dengan kubah marmer putih,
Dinding merah bata dan halaman luas, masjid ini mampu menampung lebih dari 50.000 jemaah. Bersebelahan dengan Lahore Fort, keduanya menjadi simbol kejayaan Islam dan kini tercatat sebagai warisan dunia UNESCO. Keindahannya memancarkan pesan abadi bahwa Islam tak hanya agung dalam keyakinan, tapi juga dalam seni dan budaya. Dari kemegahan kota Lahore, perjalanan berlanjut jauh ke selatan Punjab. Di tengah hamparan pasir Kholistan, berdiri kokoh, benteng raksasa menjadi saksi kekuasaan Islam masa lampau, Derawar Fort. Derawar Fort dibangun sejak abad ke-9, kemudian diperkuat penguasa Muslim Bahawalpur pada abad ke-18. Benteng dengan 40 menara raksasa ini berdiri setinggi 30 meter, menjadi simbol kekuatan dan keuletan kerajaan Islam di tengah gurun tandus. Kini, tempat ini menjadi ikon wisata sejarah, mengingatkan Islam tidak hanya hidup di kota, tetapi juga di tengah sunyi padang pasir. Dari Islamabad yang modern hingga Peshawar penuh sejarah, dari Lahore yang megah hingga Derawar Fort di padang gurun, Pakistan memperlihatkan satu hal yang sama, yaitu Islam hidup dalam setiap jengkal tanah dan napas masyarakatnya. Negeri ini menjadi saksi perjalanan panjang Islam terus berkembang dari masa lalu, kini, hingga masa depan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.